Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan rapid miner. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Zaini dengan NIM 190 30 15128 dan teman saya. Saya Fauzan Setia Ananto dengan NIM 19030315105. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang modul 3. Nah, yang pertama itu kita membuka yang namanya aplikasi Rapid Miner. Nah, yang kedua, cari panel rep repository yang terletak pada sebelah kiri layar. Selanjutnya, buka folder sampel, kemudian buka data. Selanjutnya, drag and drop dataset Titanic Training pada panel proses. Nah, selanjutnya, yang keempat, hubungkan port out dari operator retrieve Titanic Training dengan port trace pada panel proses yang terletak di sebelah kanan dengan cara melakukan klik kiri pada port out, dilanjutkan dengan melakukan klik kiri pada port trace. Nah, yang kelima atau selanjutnya, tekan tombol run untuk menjalankan proses. Selanjutnya, yang keenam, pada pada tabulasi data, Anda bisa melihat data mentah tentang penumpang Titanic seperti ukuran keluarga atau usianya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, pada tabulasi statistik, kita mendapatkan ringkasan statistik yang memberikan informasi yang berguna, yaitu terdapat 349 penumpang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Nah, selanjutnya akan menjelaskan modul yang keempat. Yang pertama, ambil data pelatihan Titanic dengan cara melakukan drag and drop dataset Titanic Training pada panel proses. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan adalah teknik pemodelan statistik populer yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Nah, yang selanjutnya, pada bagian panel operator di sebelah kiri, buka folder modeling, prediktif, dan akhirnya trees. Yang selanjutnya, seret pada operator decision tree. Kemudian, letakkan dengan posisi setelah retrieve Titanic training. Nah, selanjutnya, yang kelima, hubungkan port output atau out dari retrieve Titanic training dengan port input TRA untuk training decision tree. Anda dapat mengklik pada port atau Anda dapat menarik port output out menuju port input atau TRA. Nah, yang selanjutnya, hubungkan output pertama atau mode pada decision tree dengan port hasil atau res di sisi kanan panel proses. Selanjutnya, tekan tombol run pada toolbar untuk menjalankan proses. Nah, selanjutnya, dari permodelan menggunakan pohon keputusan yang telah kita buat, dapat dengan jelas terlihat bahwa faktor keselamatan nyawa sama sekali bukan sebuah kebetulan. Dan dari analisis didapatkan kesimpulan bahwa penumpang wanita dengan keluarga kecil benar-benar beruntung. Setidaknya, jika mereka memegang tiket yang mahal atau tarif penumpang passenger fare. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian 5 atau modul 5. Yang pertama, unduh contoh file data Titanic dari tautan berikut.
Selanjutnya, untuk mengimpor data yang diunduh ke RapidMiner, klik Add Data pada repository dan pilih My Computer. Selanjutnya, arahkan ke letak file Titanic data Excel berada. Pilih file Titanic plus data Excel, kemudian klik Next. Selanjutnya, klik Next beberapa kali sampai muncul jendela Where to Store the Data. Saat Anda melengkapi impor, simpan data sebagai Titanic di repository lokal Anda. Beri nama Titanic, kemudian tekan tombol Finish. Selanjutnya, akan ditampilkan kolom dan baris hasil impor dataset Titanic yang berhasil ditambahkan pada repository lokal. Tekan tombol Design untuk menampilkan jendela panel proses. Selanjutnya, yang keenam, arahkan panel repository. Yang pertama, pilih lokal repository. Yang kedua, pilih Titanic. Selanjutnya, kemudian drag and drop ke panel proses. Yang keempat, selanjutnya hubungkan port out atau output dari retrieve Titanic dengan port hasil atau result res pada panel proses. Selanjutnya, tekan tombol Run pada toolbar untuk menjalankan proses. Selanjutnya, sekarang kita dapat melihat hasil tampilan dari data yang berhasil ditambahkan ke repository lokal. Pada baris ke-16, kita bisa melihat terdapat data yang hilang, yaitu diwakili dengan isian berupa tanda tanya. Selanjutnya, untuk mencari data yang hilang atau tidak lengkap pada kolom X atau umur, klik tombol X sampai muncul deretan tanda tanya. Selanjutnya, tab statistik yang pertama menampilkan ringkasan data pada setiap kolom. Sebagai contoh, pertanyaan yang pertama, berapa banyak orang yang melakukan perjalanan di kelas 1? Jawabannya adalah 332. 300. Cara mendapatkan jawabannya, klik tanda panah passenger class. Akan mendapatkan informasi penumpang kelas 1. Value first 323. Selanjutnya, pada tab chart dapat digambarkan hubungan antara umur pada sumbu X serta jumlah keluarga pada sumbu Y, di mana penumpang dengan umur muda serta jumlah anggota yang sedikit memiliki tingkat peluang selamat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki anggota keluarga yang lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fauzan. Oke, berikutnya kita akan langsung pindah ke modul yang ke-6, yaitu tentang menyaring dan mengurutkan data. Oke, di sini langkah yang pertama, kita akan menyeret data Titanic yang berada di sampel dan folder data pada proses Titanic. Akan kita drag and drop. Lalu berikutnya cari operator filter example dengan menggunakan kotak pencarian di bagian atas panel operator yang sebelah sini.
serta seret filter example ke dalam proses. Misalkan di sini kita klik filter example. Nah, lalu di drag and drop di sebelah retrieve Titanic. Oke, jika sudah, kita akan menghubungkan port output dari retrieve. Selanjutnya, hubungkan port output retrieve Titanic dengan port input dari filter example dengan cara melakukan klik kanan pada port example, pilih quick fix, kemudian pilih connect to retrieve Titanic output. Seperti ini caranya. Oke, kemudian klik filter example untuk memilihnya, lalu klik add filter pada panel parameters untuk menentukan filter. Jadi misalkan ini klik filter example, lalu pada parameters filter, lalu pada add filter, lalu inverter filternya tidak di checklist. Nah, pada pilihan yang pertama ini, pilih sex di sebelah kanan seperti ini, lalu ketik email di kotak yang sebelah kanan. Email, lalu yang ini biarkan equals. Lalu jika sudah, kita akan mengklik tombol OK. Oke, jika sudah, cari dan kemudian seret operator sort ke dalam panel proses. Di sini kita cari panel sort. Lalu ini ketemu sortnya, lalu kita drag and drop ke dalam proses. Seperti ini. Lalu jika sudah, hubungkan output filter dengan masukkan sort dengan cara mengklik kanan port exa, pilih quick fix, kemudian pilih connect to filter example, set output sama seperti tadi ya. Jadi example ini diklik quick access, lalu connect to filter example .example set output. Lalu pada sort, perubahan berikut pada panel parameters ini. Tetapkan atribut name ke passenger fare, ubah sorting direction menjadi decreasing. Misalkan edit list. Lalu jika sudah, sambungkan port output sort ke port rest di sebelah kanan panel sort dengan cara mengklik port exa, kemudian dilanjutkan dengan mengklik port rest atau result. Dari sini exa, kita tarik ke rest. Lalu jika sudah, bisa dijalankan. Sebentar, ini ada yang terlewat. Di sini atribut name-nya kita ubah menjadi passenger fare. Lalu di sini kita ubah jadi decreasing. Lalu apply. Lalu jika sudah, bisa kita run. Nah, sekarang kita dapat melihat tarif tertinggi yang dibayarkan untuk seorang wanita di kapal Titanic. Tarif tertinggi yang diperoleh ditemukan pada baris pertama dan kedua pada kolom passenger fare. Nah, pada kolom ini. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke modul yang ketujuh, yaitu tentang menggabungkan dan mengkelompokkan. Yang pertama, perluas sampel repository di panel repository. Lalu buka folder data dalam contoh repository untuk mengambil data produk dan transaksi. Jadi contohnya seperti ini. Kita cari produk.
kita taruh di proses, lalu transaction kita taruh di proses juga. Lalu jika sudah, cari operator join di kotak pencarian di bagian atas panel operator serta seret operator join menuju panel proses. Jadi pada operator ini kita cari join. Nah, di sini pada joins ada join ini, lalu kita masukkan ke dalam proses. Oke, jika sudah, kita sambungkan port output dari drive product ke port input join. Karena seperti ini. Lalu hubungkan data transaction ke port input join juga. Oke, selanjutnya klik join untuk memilihnya. Pada panel parameter, silakan tanda centang pada opsi use ID atribut as key. Bidang atribut utama muncul. Jadi pada ini tidak di checklist. Lalu kita ke edit list. Nah, pada left key atribut ini kita ganti jadi product ID. Lalu di right key atribut ini kita ganti ke product ID juga. Lalu jika sudah, kita apply. Lalu pada operator kita cari yaitu agregat. Nah, ini agregat. Lalu kita masukkan ke dalam proses. Lalu jika sudah, kita hubungkan port join ke example agregat dan port example agregat ke port res. Lalu klik agregat untuk memilih pembuatan perubahan berikut pada panel parameter. Kan ini agregat, di panel parameternya ini kita klik group by atributnya. Lalu pada atribut ini kita pilih yang proses ID. Lalu jika sudah, kita klik tombol ini, lalu kita apply. Jika sudah, klik agregat atribut pada ini, lalu klik edit list. Jika sudah, aggregation atributnya kita ubah menjadi customer ID, lalu aggregation functionnya kita ubah jadi count. Lalu jika sudah, apply. Lalu kita buat yang sama lagi, kita add and try. Nah, lalu yang di aggregation atributnya yang kedua kita tambahkan produk name. Lalu yang aggregation functionnya kita tambahkan yaitu mode. Lalu jika sudah, kita klik apply. Lalu jika sudah, kita bisa menjalankan dengan mengklik tombol proses. Nah, di sini agregat telah melakukan group by function yang mungkin kita ketahui dari database. Di samping menggabungkan dan menyaring, fungsi agregat adalah salah satu operator yang penting untuk pencampuran data. Nah, di sini bisa kita klik beberapa kali untuk mengurutkan sebuah data. Ya, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.